Halo Bola Sport, kembali lagi bersama saya Aldianto, jurnalis Bola Sport. Kali ini kita mau bincang-bincang soal tes pramusim Mandalika MotoGP yang berlangsung di sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 11-13 Februari kemarin. Dalam video ini, saya nggak sendirian, ada teman saya ini, jurnalis Kompas.com, Mas Hafid, Madudin. Halo, Mas Ian. Aman ya? Kemarin liputan berapa hari, Mas? Saya nyampe mendarat di Lombok itu Kamis siang. Kamis siang. Langsung disambut hujan. Lama nggak, Mas? Dari kemarin terbangnya dari mana? Dari Jogja. Berangkat dari Jogja sekitar jam 7 pagi, transit di Surabaya, terus nyampe mendarat di Bandara Internasional Lombok itu sekitar jam 12:30. Nah, ternyata foto Marc Marquez yang tulisannya belakang Lombok itu, Mas, yang viral kemarin. Nah, itu ada di bandara ternyata. Mantap. Sempat foto, Mas? Sempat. Jadi sok-sokan kayak Marquez, Mas. Kami nggak kemarin di sana? Kalau di bandara itu kemarin saya datang tuh normal sih, Mas. Keramaiannya normal, cuma hektik, suasana MotoGP-nya udah kelihatan lah, ada beberapa banner, terus ada foto booth itu tentang MotoGP gitu. Oke. Udah lumayan kelihatan lah. Kemarin langsung ke sirkuitnya hari Kamisnya apa besok keesokan harinya? Hari Kamis siang itu saya langsung ambil akreditasi dulu di kantor ITDC. Jadi kantor ITDC itu dengan sirkuit Mandalika itu jaraknya sekitar 1 kiloan lah, dari pintu masuk itu 1 kilo atau 1,5 kilo, 10 menit 20 menit itu ngambil akreditasi dulu, habis itu langsung masuk ke sirkuit Mandalika. Udah selesai sekitar jam 3-an lah, jam 3 sore. Nah di situ saya masuk, udah kelihatan tuh pedoknya, udah garasi, orang-orang udah siap-siap, official tim udah siap-siap. Dari Ames itu yang pebalap yang saya lihat itu ada Jack Miller, ada Takaki Nakagami, LCR Honda, terus ada Luca Marini, ya itulah. Lagi track walk ya? Kalau nggak salah Kamis kan jadwalnya track walk. Track walk-nya pagi, Mas. Oh pagi ya? Pagi. Terus siang itu beberapa pebalap itu ada sesi interview dengan media-media di sisi lintasan dari medianya MotoGP sendiri atau Dorna gitu. Okay. Jadi mulai siang itu udah digeber-geber tuh, Mas. Motor-motor MotoGP itu udah mulai digeber-geber di pit lane-nya. Saya pemandangan menariknya sih dari hari pertama itu Jack Miller ngelihat motornya Nakagami digeber, tutup kuping. nggak pakai earmuff kan, soalnya kan langsung di belakang tuh ngapain terus. Tapi dia kayak gini terus. emang kenceng, Mas, kenceng sekali. Suaranya kali, waduh. Barangkali kan bisa buat yang nonton besok nih, wajib nggak pakai penyumbat kuping itu, plug? Kalau saya sih nggak, saya kan media centernya kan di atas garasi pedok, di atas garasi yang pebalap ya. Itu kalau digeber terus tuh nggak sakit sih, Mas, cuma kenceng. Cuma kalau buat penonton mungkin nggak perlu ya. Cuma kan kemarin kan Jack Miller kan pas di belakang knalpotnya itu, Mas, jadi kan memang sakit. Yes, capek gedung aja kedengeran, apalagi yang di belakang persis gitu kan. Pasti harus tutup kuping. Jadi kalau penonton mungkin nggak perlu sih, Mas. Jadi kalau bisa ngerasain sensasinya lah dengerin suara motornya. Mantap. Sebenarnya sekarang ini ngomongin sirkuitnya, kalau di awal-awal tuh yang keluar pujian semua kayaknya, kayak pemandangannya bagus, terus layoutnya. Kemarin saya waktu lihat video yang sebelum tes itu ya, yang dirilis sama MotoGP-nya langsung tuh, yang jurnalis MotoGP Simon Cavar itu bilangnya Mandalika sirkuit yang indah, bisa bikin balapan seru karena banyak tikungan dan terbilang aman karena jarak antara lintasan dengan pembatasnya, dinding pembatas itu cukup lebar. Kalau dari pembalap sendiri kemarin komentarnya gimana, Mas? Yang bagus-bagus dulu kita ngomonginnya. Ya kalau bagus mungkin
anu Mas ya, memang pemandangannya tuh pebalap semua suka rata-rata hari pertama setelah ngecek itu ada sampai Luca Marini waktu itu saya berkesempatan wawancara langsung sama Luca Marini, saya tanya part favoritnya itu apa di sirkuit Mandalika. Dia bilang tuh tikungan 789. Jadi tikungan 789 tuh yang bentuknya kayak oval gitu Mas. Ah, Bentuknya kayak oval. Jadi kenapa dia suka tikungan 789 tuh karena di tikungan itu bisa orang tuh bisa kenceng gitu Mas, nggak perlu ngerem banyak. Jadi memang dia kan katanya suka tikungan yang bisa digeber kenceng gitu kan sama motornya. Nah, alasan keduanya ini menarik karena tikungan 789 itu sirkuit Mandalika itu belakangnya itu tepat pantai gitu loh Mas. Jadi dia itu ngerasa waktu lewat situ tuh bisa kecium aroma pantai atau kayak asik gitu gitu ya. katanya Luka Marin. Ya, asik katanya gitu. Berarti kelihatan ya. Saya kata tak kira kalau dari luar dari saya lihat ini, kayak kan nggak masih datar ya. Jadi tetap kelihatan ya walaupun kan sirkuitnya kalau nggak salah cuma ya nggak naik turun kayak di sirkuit kayak misalnya Mugello atau Red Bull Ring atau AGV. Enggak. Tapi kan datar kan. Tapi tetap kelihatan ya dari aspal dari pembalap itu kelihatan lautnya ya. Kalau dari aspal sih nggak tahu sih Mas. Tapi kalau belum saya kan akses saya kan nggak sampai ke harus ke lintasan. Cuma kalau katanya pebalap tuh angin atau aroma lautnya tuh masih kerasa dari lintasan tuh, Mas. Tadi tikungan 789 ya. 789. Iya. 789. Kalau yang selain Marini ada yang lagi ada yang komentar lagi nggak? Selain Marini misalkan siapa kemarin ketemunya siapa? Jack Miller sih juga ngomongnya sih pemandangannya memang ya paling bagus lah katanya kalau pemandangannya. Soalnya memang bener-bener deket pantai Mas. Kalau kemarin ada Marc Marquez juga kan yang sempat ngelihat dari Bukit 360. Jadi Bukit 360 itu bukit yang ada di dalam lintasan gitu Mas. Jadi bukitnya tuh dikelilingi trek balapnya gitu. Jadi Oke, kenapa dinamain 360 karena dari atas bukit itu bisa ngelihat keseluruhan lintasannya gitu. Dan dari Bukit 360 itu juga bisa ngelihat Pantai Kute yang ada di belakang lintasan tuh Mas. itu terbuka buat umum Memang apa? Terbuka buat umum? Enggak ya? enggak. Jadi untuk nyampe ke sana itu jadi ada tunnel bawah tanahnya. Nah, itu khusus enggak tahu khusus untuk siapa yang bisa ngelihat ke situ. Jadi ya ke sananya tuh ada jalur khusus lah buat mau ke Bukit 360 itu. Ada yang bandingin sama sirkuit lain nggak? Saya mirip ini. Nggak ada sih Mas kalau ngebandingin semuanya. Kemarin kalau di sesi interview itu kebanyakan karena tes pramusim ya. Jadi kebanyakan pebalap itu ngomongin bagaimana setelannya di balapan, dia suka pakai apa namanya ban apa kayak gitu-gitulah. Jadi nggak bisa ngebandingin dengan nggak banyak lah, nggak ada mungkin yang ngebandingin dengan sirkuit lain gitu. Nah, berarti aman ya. Nah ini kan kalau dari sebenarnya kan kalau dari kayak layout, keamanan, pemandangan kan banyak pujian. Tapi kan ini ya. sejadi kayak ada dua sisi gitu kan. Habis tes hari pertama itu aku mantau di media sosial gitu, di Twitter gitu. Langsung lihat tuh, wah motornya kok pada kotor semua itu, motornya kayak habis lewat lumpur gitu ya. Itu memang beneran sampai berlumpur gitu aspalnya gitu. Kalau benerannya, kalau saya kan nggak sempat kelintasan tuh Mas, memang akses saya memang karena saya wartawan tulis, jadi nggak akses saya cuma di balkon sama garasi. Cuma memang malam hari sebelum hari pertama itu memang turun hujan, ya cukup deras lah sampai pagi hari itu masih agak rintik-rintik sekitar jam 6 gitu. Awan masih mendung sampai saya di lintasan tuh di media center jam 8 tuh papan informasi di area start finish itu memberitahu kalau yang digital papan informasi digital itu memberitahu kalau ini wet practice. Jadi memang lintasannya basah gitu. Memang lintasannya basah gitu. Nah, karena itu kan di sekitar
di sekitar sirkuit itu kan banyak pembangunan mungkin Mas ya. Ya. Terus kemarin saya lupa pebalapnya itu memang sempat ngomong kalau setelah hari pertama itu ada lumpur kering. Jadi mungkin Oh gara-gara yang hujan itulah Mas, gara-gara hujan itulah yang membuat motor jadi kotor karena memang sebelumnya diguyur hujan mungkin kayak gitu ya. hmm, kalau dari Kalau panitianya gimana? Kan kalau kalau tanah tanahnya, hmm? tanahnya gimana? Kalau tanahnya kan memang di Lombok itu di area depan jalan tuh memang tanah merah Mas ya. Mungkin kalau Oh gitu. misalnya diguyur hujan mungkin memang jadinya lumpur gitu. Jadinya lumpur Ya gitu. ya. Itu dibersihinnya gimana? Kan kalau kita lihat di lintas di sirkuit ada kayak truknya itu ya, truk siapa namanya track jet gitu ya. Itu Iya, track jet warna kuning. Jadi warna kuning. setelah jam 9 tuh kan dimulai tepat dengan wet practice ya. Habis itu setelah beberapa jam ternyata pebalapnya katanya ngeluh karena lintasannya terlalu kotor, akhirnya red flag itu kan Mas. Ya ya. Akhirnya dikibarin red flag. Nah, itu memang langsung dibersihin dengan truck jet itu. Kalau dari truck jet yang warna kuning itu memang di situ ada truck jet tuh salah satu keunggulannya kan bisa membersihkan dengan langsung dengan air kan Mas. Iya. Nah, dengan air terus kayak istilahnya kayak disapu gitu lah, tapi disapu pakai air gitu kan, entah itu disedot atau gimana. Nah, ya. untungnya setelah siang hari itu langsung terik banget Mas di sirkuit cuacanya. Jadi mungkin bisa langsung kering. Memang pagi hari tracknya itu memang basah, memang kelihatan basah habis diguyur hujan gitu Mas. Cuma sekitar pukul jam 11 atau setengah 12 itu setelah dimulai lagi, setelah red flag, itu lintasannya udah kering, benar-benar kering gitu. Tapi kayaknya pada kesel ya, kan itu kan kalau dari saya baca di beritanya, di wawancara itu kaitannya dipaksa apa ya, 20 lap setiap pembalap ya, biar ada apa namanya racing line yang bersih itu kan yang di tengah-tengah. Kalau lihat video ini hari ketiga aja masih kelihatan jelas loh antara yang daerah yang bersih sama yang kotor gitu. Jadi yang tengah tuh hitam, tuh yang pinggir-pinggirnya masih kayak coklat-coklat gitu. Iya, itu kan itu kalau saya baca sih kan sempat ada pebalap sama ada rapat sama safety commission kan. Safety commission. Waktu red flag atau waktu hari pertama itu di tengah-tengah itu ada rapat sama safety commission, itu karena nggak diberitahu isinya apa, itu memang para pebalap itu ngeluh kalau sirkuitnya ini memang masih kotor. Akhirnya Alex Marquez itulah yang katanya yang menyarankan untuk mandatory 20 lap dulu untuk membersihkan sekitar racing line yang biasa masih dilewati kotor gitu kan. ya. Nah, saya baca juga itu Andrea Dovizioso itu kan pagi hari dia nggak langsung ngetes kan Mas. Iya. Dovizioso itu beberapa jam tuh baru ngetes. Soalnya katanya dia itu kayak agak kesel gitu loh Mas. Ini kok sudah tahu lintasannya agak kotor, kenapa masih dipaksakan gitu. Akhirnya waktu safety commission dia salah satu pebalap yang keluar duluan gitu. Karena mungkin nggak tahu kenapa. Tapi ada yang sampai kesel gitu. Dia nggak harus sampai tegas gitu. Misalnya ekspresinya atau mungkin dari omongannya gitu. Nggak ada sih Mas, cuma rata-rata ya karena lintasan kotor tuh jadi nggak kurang maksimal lah gobernya. Jadi mereka harus hati-hati segala macam, harus benar-benar presisi di racing line yang masih kecil gitu Mas. Kan racing line-nya belum begitu lebar kan karena belum lama dipakai, lintasan baru WSBK sama Asian Talent Cup kemarin, dan itu pun udah lama, udah 3 bulan yang lalu mungkin kan. Ya, itu jadi racing line-nya itu masih sempit satu gitu ya? Dan sempit gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu. Harus presisi banget buat itu, kalau belok sedikit di luar racing line mungkin jatuh mungkin. Soalnya masih kotor banget. Nah. Terus kalau yang satu yang kotor, yang kedua ini kan yang masalah kerikil ini ya, yang ngelupas dari aspal gitu ya. Terus
kayaknya emang kayaknya gimana ya? Dari foto, misalnya dari foto motor ada yang kayak udah kayak motor motor bebek jalan umum gitu loh. Jadi ada titik-titik batunya itu ada yang saya lihat di foto punya jurnalis Prancis yang Michel Ducrot itu Andrea lagi. Francisco Bagnaia itu sampai lengannya merah itu. Iya, iya. Keluarnya gimana kalau secara detail? Iya memang kalau kerikil tuh memang beberapa pebalap itu nyebutnya stones, rainy stone, hujan batu segala macam. Kemarin tuh Alex Rin tuh bilang, Quartararo juga bilang kalau di belakang pebalap tuh benar-benar berbahaya, Mas. Soalnya kalau kita balapan di belakang pebalap dengan kondisi lintasan yang sekarang tuh memang kayak hujan batu kerikil gitu ke badan. Ada sampai yang Quartararo tuh bilang apa pelindung kaca helmnya tuh sempat agak sedikit robek gitu, Mas. Jadi memang masih banyak kerikil, itu nggak tahu kerikil kalau nggak tahu kerikil dari mana ya. Cuma beberapa kemarin tuh Dorna sama MGPA bilang tuh debu, kerikil segala macam tuh memang wajar karena pembangunan di sekitar kan belum selesai kan, Mas. Ya. Di dalam pun tuh masih ada pembangunan untuk tribun yang belum selesai gitu. Cuma pembangunan di dalam tuh agak direm karena pokoknya alat khusus atau pembangunan yang buat menciptakan getaran tuh dihentikan sementara gitu. Tapi tetap aja debu, batu-batu kecil, kerikil tuh tetap ada di sekitar lintasan gitu, Mas. Oh, berarti jadi juga memang sebagian selain apa namanya Bagnaia yang kemarin merah, itu kemarin Luca Marini juga nunjukin lengan yang ada yang hitam lebam gitu, Mas. Padahal kan kena udah sama jaket baju balap itu kan harusnya kan sampai kayak gitu. Berarti emang kenceng banget kayaknya, Mas, soalnya mesinnya MotoGP gitu, iya, Mas, tahu lah ya. Gede mesinnya gede. Berarti memang sebagian dari pembangunan gitu ya. Dari pembangunan yang masih ada di lintasan. Kalau dari keterangannya sih sebagian memang dari pembangunan lintasan yang belum selesai di luar maupun di dalam. Soalnya kan dikebut terus, Mas. MotoGP-nya Mandalika masih ya 1 bulan lagi lah. 5 minggu lagi lah. Jadi memang siang malam itu, Mas, dari pagi siang. Kalau yang di luar ya pembangunan jalan tuh pagi malam tuh dikebut terus, nggak berhenti pembangunan jalan di luar. Oh, kalau yang di dalam yang masih kurang apa aja, Mas? Kalau di dalam yang masih kurang itu tribun penonton tuh di samping paddock itu ada tribun yang belum jadi. Itu di depan paddock itu kan ada juga mau dibangun tribun gitu, Mas. Cuma kalau sampai sekarang yang masih kelihatan itu cuma tiang-tiangnya gitu. Jadi belum kelihatan konstruksinya tuh tribunnya nanti mau gimana gitu. Tapi ini sistemnya bongkar pasang ya? Sistemnya bongkar pasang kan? Sistemnya bongkar pasang kan? Kalau ini yang mau dibangun nih mau yang untuk tribun permanen, Mas. Kalau kemarin kan yang buat Superbike kan tribunnya itu kan masih bongkar pasang. Untuk tribun penontonnya. Kalau ini nanti sekarang pembangunannya mau dibuat tribun permanen. Oh, gitu. Baik, targetnya sebelum harus selesai ini harus ya, sebelum balapan. Iya, kan harus ada pembersihan juga kan, dibersihin juga. Iya, harus selesai tribun, soalnya tiketnya udah dijual juga, Mas. Harus sih, nggak jadi kacau lesehan. Kalau berarti dari saran dari Dorna itu cuma bersihin aja gitu ya, dibersihin. Iya, dibersihin sama harus sering-sering dilewati sama motor atau mobil lah, Mas, sampai nanti menjelang balapan itu. Oke. Nggak cuma dibersihin aja, harus dilewatin mobil supaya apa namanya karetnya tuh gripnya karetnya tuh masih biar bisa nempel lah. Soalnya kan belum banyak event mobil yang belum banyak event di sini. Oke. Kalau yang saran
dari pembalap gimana, Mas? Sama ya soal. Kalau saran dari pembalap sih rata-rata harus dibersihkan. Cuma ada satu saran yang unik nih Mas dari saya sampai ketawa. Jadi Gimana, Mas? Alex Rin kemarin kan nggak sampai selesai kan di hari ketiga itu. Jadi sekitar jam 1 tuh dia udah selesai. Padahal waktunya kan sampai jam 5 kan Mas, jam 5.15 lah untuk latihan startnya juga kan. Sampai jam waktu Indonesia Tengah itu. Dia jam 1 itu motornya udah dikemas, udah dimasukin box, Alex Rin-nya terus ke atas untuk sesi wawancara. Nah, itu ketika ditanya, Alex Rin-nya itu bilang, kalau dengan kondisi sekarang, ini nggak bisa dipakai untuk balapan, karena berbahaya, benar-benar berbahaya gitu Mas, kalau dengan kondisi sekarang. Apalagi kalau waktu balapan kan, apalagi waktu start ya, itu kan pembalap kan beriringan Mas, itu kan Mas. Iya. Di tikungan satu biasanya kan debet-debetan. Ya, itu yang belakang tuh pasti nggak karu-karuan mungkin katanya. Kikil itu Kena ya, karena kalau batu. dengan kondisi sekarang kena batu, kena itu. Soalnya kan kalau tes kan mungkin pembalap itu hanya di belakang satu pembalap, paling banyak 2 lah gitu Mas. Nah, itu kan hujan batu. Itu aja pembalapnya udah ngeluh hujan kerikil gitu. Apalagi kalau nanti ada 10 sampai 15 pembalap yang ada di depannya gitu kan, malah badai mungkin badai batu. Badai kerikil. Jadi kalau dengan kondisi sekarang itu memang nggak memungkinkan untuk dibuat balapan. Quartararo juga bilang kalau dengan kondisi sekarang itu kalau buat balapan itu nggak mungkin untuk nyalip karena racing lane-nya itu kan satu dan kecil, sempit. Nah, terus kalau dia mau overtake, otomatis kan dia harus keluar racing lane kan Mas, melipir keluar racing lane. Nah, di luar racing lane tuh udah masih batu dan batu-batu kecil, kerikil dan debu itu Mas. Jadi memang nggak mungkin, kata impossible to overtake katanya Quartararo itu kalau dengan kondisi sekarang. Nah, ini kalau Alex Rin ini nyaraninnya itu 1 minggu sebelum balapan, kalau bisa seluruh motor yang ada di sekitar sirkuit tuh masukin aja ke Mandalika gitu Mas, masukin aja ke sirkuit, suruh nyoba gitu Mas, jadi biar bantu bersihin atau biar ada karetnya, sampai dia bilang mobil pun juga, mobil rental kalau bisa dimasukin sekalian katanya Alexin. Memang nggak bisa dibuat balapan kalau sekarang, kalau katanya pembalap Mas ya, nggak mungkin, impossible lah katanya. Ini barusan saya baca di FIM, Federation-nya Motorsport tuh memang nggak mungkin, nggak bisa, memang belum aman lah kalau sekarang dibuat balapan karena masih kotor, racing lane-nya cuma 1, kayak gitu loh Mas. Tapi untuk sementara targetnya tetap ya, maksudnya nggak ada rencana pengunduran atau semacamnya. Belum ada sih kalau isunya Mas. Kemarin Bapak Priyandi di Root MGPA itu juga rencananya ada pembersihan berkala gitu Mas, selama 5 minggu ke depan, dengan entah itu pakai track jet, entah itu pakai pickup dengan fasilitas karpet yang angkat debu, itu ada pembersihan berkala selama 5 minggu ke depan. Selama 5 minggu ke depan nih diusahakan ada pembersihan berkala, dan disarankan Dorna pihak MGPA itu memang benar tadi, harus sering-sering motor, mobil tuh harus dipakai di situ Mas. Mungkin bisa disewain deh kayak Sentul gitu, disewain buat konten gitu, atau buat kan ini namanya street circuit ya, sirkuit jalan raya, mungkin harusnya difungsikan ya, dibatasi jangan sampai kendaraan berat, kendaraan ringan, tapi kan nggak masalah ya harusnya. Mungkin ya bisa sih Mas, kan harus ya, semoga lah 5 minggu ke depan, ya nggak tahu sih, semoga nggak ada apa-apa. Ya harapannya sih jalan soalnya harapannya seperti itu. Kan kita kalau wartawan olahraga kan yang pengennya banyak event lah, Indonesia bisa lebih dikenal. Kan kapan udah lama nggak gelar MotoGP kan, udah 25 tahun. Mas, jangan sampai dulu lagi. Mungkin semoga ya. Ya mungkin sampai di sini aja Mas kita ngobrolnya. Terima kasih buat Mas Hafid ya yang mau hadir di video ini, ngasih pengalamannya.
Aman ya Siap. Mas? Oh iya, satu lagi Mas. Apa Untuk Mas? kalau nanti ada penonton yang mau ke nonton, nanti ada Moto3, Moto2, MotoGP Indonesia nanti bulan depan. Kalau Ah, bisa kalau keluar, kalau mau jalan-jalan pakai sunblock atau pakai topi atau pakai long sleeve, bener-bener panas. panas Bener-bener banget ya? panas karena sirkuitnya di dekat pantai kan. Jadi kalau memang harus proper lah biar nyaman nontonnya nanti. Nah, tuh, Bulas Waktu mungkin bisa jadi saran tuh. Bawa apa tadi? Topi, sunblock ya, Topi, kacamata kacamata juga ya. ya, kacamata Mantap. sunblock atau apalah. Soalnya sirkuitnya memang benar dekat-dekat pantai dan Hmm, di sekitar sirkuit itu pepohonannya juga kurang, jadi memang benar-benar terik, panas memang di sirkuit Mandalika itu. Biar oke. nyaman aja nontonnya Mas. Udah pakai kacamata lah biar lebih stylish aja Wih, sih. Kan pembalap daripada juga pakai pulang. kacamata hitam. Nggak mau kalah teman-teman. Ah, bener. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan buat Mas David. Besok datang Siap. balapan, Semoga semoga ya. semoga ada Oke. kesempatan. Oke, itu aja mungkin perbincangan kita kali ini. Ya, Hmm. buat Bola Supporter, jangan lupa like video ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe kanal YouTube Bola Supporter, bolasport.com. Kalau baca berita olahraga juga yang update dan menarik di bolasport.com. Mungkin Mas David mau promo juga mungkin buat Kompas Bola, Kompas.com. Ya, Udah ya? jangan lupa udah itu kompas.com, baca kompas.com juga. Mantap. Oke, makasih ya Mas David. Sampai jumpa lagi Siap, di lain sama-sama kesempatan. Mas Ian. Sampai Yo. jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.